Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Alvina, NIM 23051070370. Di sini saya akan membuat tugas video dari manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dan sumber belajar memiliki banyak manfaat bagi siswa dan guru, yaitu beberapa manfaat utamanya dari media pembelajaran dan sumber belajar adapun yaitu meningkatkan pemahaman, yang mana media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pelajaran dengan lebih baik. Melalui gambar, video, atau animasi, siswa dapat memvisualisasikan konsep dan topik yang sulit dipahami hanya dengan membaca teks. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan motivasi, yang mana penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini dapat membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan motivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka, yaitu meningkatkan motivasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa belajar. Hal ini membuat belajar menjadi lebih nyenang dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan kemampuan mereka. Dan yang selanjutnya itu menyediakan variasi belajar, yaitu menyediakan variasi belajar. Media pembelajaran sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat menggunakan buku, slide, presentasi, video, game, dan sumber belajar lainnya untuk mengajar konsep yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya itu memperkaya pengalaman belajar, yaitu media pembelajaran yang dapat berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengalaman belajar mereka, misalnya dalam mengunjungi situs web atau museum online, membaca artikel di jurnal ilmiah, atau menonton film dokumenter untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan teknologi, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu teknologi, membantu siswa meningkatkan keterampilan teknologi, dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan teknologi mereka, dan hal ini dapat membantu siswa lebih baik siap untuk berpartisipasi dalam dunia yang semakin terhubung dengan tergantungnya pada teknologi. Dan yang selanjutnya itu efisiensi dan efektivitas waktu. Efisiensi dan efektivitas waktu. Dalam beberapa kasus, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa dan guru menghemat waktu dalam mengajar. Misalnya, penggunaan video dapat menghemat waktu dalam menjelaskan konsep yang kompleks. Penggunaan buku teks digital juga dapat membantu siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir yaitu menjaga kontinuitas belajar, yaitu penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar juga dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak dapat hadir di kelas. Misalnya siswa yang sakit atau tinggal di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar secara online dan dapat terus belajar dan mengikuti perkembangan pelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, klasifikasi, pemilihan, dan karakteristik jenis media. Adapun di sini menurut para ahli seperti menurut Scrum, yaitu dia membagikan media menjadi media rumit dan mahal serta media sederhana. Adapun pengelompokan media menurut daya liputnya, yaitu 1. Liput luas dan serentak, seperti TV, radio, paskima. Dan yang kedua yaitu liputan terbatas dalam ruang, seperti film, video, slide, poster, audio tape. Dan yang selanjutnya yaitu media belajar individual, seperti buku, modul, program, komputer, dan telepon. Dan menurut Gardner mengklasifikasikan media menjadi 7 kelompok, yaitu benda demonstrasi, komunikasi lisan,
media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Nah, di setiap media memiliki fungsi dalam pembelajaran seperti menarik minat, memberikan stimulus, dan memberikan umpan balik. Adapun menurut Wilkinson, yaitu pemilihan media harus diperhatikan. Adapun yaitu tujuannya sesuai dengan tujuan belajar. Dan yang kedua yaitu ketepatgunaan, cocok dengan jenis materi yang diajarkan. Dan yang ketiga yaitu keadaan siswa, yaitu sesuai dengan karakter siswa tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ketersediaan yaitu harus tersedia saat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu biaya, yaitu seimbang dengan hasil yang dicapai. Adapun manfaat media pembelajaran yaitu mempermudah pemahaman materi. Nah, yang selanjutnya meningkatkan kreativitas siswa, mempercepat waktu belajar, dan meningkatkan daya ingat siswa. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran, yaitu seperti media cetak, yaitu modul dan buku. Selanjutnya media audio, seperti rekaman suara dan podcast. Selanjutnya media visual seperti gambar ataupun video. Dan yang selanjutnya itu media elektronik seperti komputer, internet, aplikasi, dan pembelajaran. Yang terakhir yaitu karakteristik media pembelajaran, yaitu ada 4 sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, sesuai dengan kondisi siswa, mudah digunakan, sesuai dengan anggaran. Nah, pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan efisiensi serta motivasi belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.